Bunda lebih memilih tetap dekat dengan Bapak walaupun di tempat terpencil dibandingkan Bunda hidup di kota besar tapi terpisah dari Bapak. Begitu Bunda? Betul. Baik, Ya, sangat inspiratif betul. sekali Bunda. Ya, bagus karena kalau kita mengikuti suami, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kita bisa atasi berdua. Kalau kita pisah-pisah, tentulah yang sana ada godaan, ada godaan setan yang terkutuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dewi Tanto dalam channel Mari Berbincang. Obrolan seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara tajam, rileks, dan edukatif. Episode kali ini adalah episode spesial Hari Kartini. Oleh karena itu, kita telah mengundang salah seorang narasumber yang sangat spesial karena beliau mewarisi semangat perjuangan R.A. Kartini. Siapakah beliau? Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Ibu Hajah Budi Utami Sarifudin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Baik. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Mari Berbincang. Ini adalah edisi spesial Hari Kartini. Kami tahu bahwa Bunda dengan segala kesibukannya tetapi masih berkenan untuk hadir di acara kami. Selama 30 menit ke depan, mohon perkenannya untuk berbincang-bincang terkait dengan peran seorang istri di dalam tugas-tugas peradilan. Pertanyaan pertama Bunda, seperti kita ketahui bahwa Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu kan dulu juga sempat bertugas di tempat-tempat yang terpencil. Tidak ujug-ujug menjadi Ketua Mahkamah Agung, tentunya juga melalui proses yang sangat panjang. Kalau tidak salah, pertama kali Bapak ditugaskan itu adalah di Aceh, Bunda ya, di Kutacane. Bagaimana perasaan Bunda waktu itu ketika mendampingi Bapak pada saat tugas di Aceh waktu itu? Baik, terima kasih. Jadi, Bapak waktu pertama kali ditugaskan, itu Cakim dulu ya. Cakim ya? Cakimnya di Banda Aceh. Banda Aceh. Kebetulan saat itu saya belum sempat mendampingi. Oh, karena siap. Saya terikat dengan perjanjian ketika sekolah. Oh, jadi siap. Sekolah saya dulu sekolah bidan. Siap. Dan terikat perjanjian harus berbakti ke Muhammadiyah setempat karena saya utusan cabang dari Muhammadiyah. Baik. Bapak di Banda Aceh itu selama kurang lebih 5 tahunan. Cakimnya itu Bunda? Cakim. Oke. Ya, Cakim zaman dulu itu lama-lama. Ya. Tetapi saat itu kan berarti sudah berpisah kami. Baik. Berpisah bukan karena tugas. Baik. Ya. Berpisah karena tugas, karena saya harus berbakti ke Muhammadiyah setempat, Bapak harus mengabdi sebagai calon hakim. Baik. Ketika itu bertempat di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Setelah 5 tahun, waktu itu kan masih Cakim. Baik. Diangkat menjadi hakim itu tahun 85 kalau nggak salah ya. Baik. Itu sudah dipindah ke Kutacane. Kutacane itu Aceh Tenggara. Dia kalau dari Banda Aceh masih 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam? Ya, betul. Kalau dari Medan waktu itu 10 jam. Malah lebih dekat dari Medan Bunda ya? Ya, betul. Itu harus sengaja betul ke sana. Karena jalannya berliku-liku, kiri kanan hutan. Jurang. Oh, ya. Jurang lagi ya? 10 jam. Iya. Ketika Bapak sudah dilantik menjadi hakim pertama, saya baru punya kesempatan untuk mendampingi. Oh, begitu ya. Kebetulan di sana
menempati rumah dinas yang pertama kali. Jadi belum ada cakim atau hakim yang lain menempati rumah dinas waktu itu. Saat itu belum ada listrik. Jadi, di Kutacari belum ada listrik? Belum ada listrik yang masuk ke rumah dinas. baik. Jadi pakai genset. Nah, Jadi punya listrik tuh hanya jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, saat itu masih sendiri Pak Sarifuddin itu setelah setahun saya baru bisa mengikuti. Waktu itu umur anak saya baru setahun. Yang sudah punya anak ya waktu sudah itu punya ya. anak pertama. Kemudian kegiatan di sana di lingkungan rumah dinas itu terletak di kampung, namanya Kampung Barung. Nah, di sana Bapak punya kegiatan selain berdinas sebagai hakim, bersosialisasi di kampung itu. Bapak pertama kali punya kegiatan mengumpulkan masyarakat untuk mengadakan pengajian setiap malam Jumat. Iya. Jadi dari situ keakraban terjalin dan kami merasa sudah seperti di kampung sendiri. Mereka penduduk kampung juga menganggap kami sudah seperti saudara sendiri. Sehingga apabila ada suka dan duka, kami diperlakukan seperti saudara di kampung itu. Pada saat itu Aceh sudah mulai konflik belum, Bun? Sudah ya. Tetapi konfliknya itu belum sampai ke Aceh Tenggara. Jadi dia berada di Aceh Utara, Banda Aceh, Lok Semawe itu ya. Lok Semawe Aceh Utara kan ya? Betul. Ya, di Lok Semawe. Kemudian Aceh Tenggara kan susah dijangkau. Jadi yang Aceh Merdeka itu nggak sampai ke situ. Belum ke sana. Tetapi ketika Bapak di Banda Aceh itu sudah ada konflik itu dan Bapak bisa menyesuaikan diri. Karena namanya Muhammad Sarifuddin dikira orang Aceh. Iya. Jadi dikira orang Aceh. Jadi orang Aceh pun Bapak bisa menyesuaikan, bisa berbahasa Aceh. Oh gitu ya? Ya, jadi dikira orang juga kan orang sana. Dan insya Allah Bapak itu alim. Mudah. Jadi pekerjaannya ke masjid besar Banda Aceh itu. Ya. Dan ketika itu kita kan masih susah. Masih susah, Bunda. Masih susah, gaji baru sedikit. Jadi tinggalnya di pengadilan negeri. Tetapi orang Aceh sendiri karena Bapak bisa menyesuaikan gitu ya, sudah seperti saudara juga gitu. Jadi tidak terasing. Terasing ya. Subuhan pergi ke masjid, maghrib isya gitu. Bahkan ketika di Banda Aceh karena menyatu tidak terpencil lah. Jadi sudah menyatu dengan masyarakat. Merasa di kampung halaman sendiri, Bunda ya. Iya. Ketika sudah pindah ke Kutacane, Bapak menyesuaikan juga dengan lingkungan di kampung seperti orang kampung. Ke tengah kebetulan ketika mahasiswa katanya pernah kursus mubalik. Jadi ikut gabung di situ yang Islamnya kuat di situ Muhammadiyah kebetulan di Kampung Tarandam. Bapak juga menjadi penceramah di situ gitu. Jadi alhamdulillah bisa maju kena mundur kena. Berapa tahun sekali Bunda pulang? Aduh, itulah. Gaji kan baru sedikit ya. Jadi bisa pulang kalau utang bank. Jadi tiap tahun nambah utang. Setahun sekali pulang ya. Gitu setahun sekali pulang dan kebetulan Bunda kan terikat perjanjian selama masa pendidikan plus 1 tahun. Masa pendidikan 4 tahun. Dulu pendidikannya tuh perawat dulu. Perawat kemudian sekolah bidan. Jadi makan waktu 5 tahun. Siap. Karena makan waktu 5 tahun, kami harus berbakti 6 tahun kan. Jadi saya pisah dengan Pak Sarip itu 5 tahun. Berarti 5 tahun pas cakim, setahun pas sudah diangkat begitu Bunda ya? Ya, dan kebetulan prinsip kami saling percaya. Siap. Baik Bunda, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Seperti kita ketahui Bunda bahwa seorang hakim itu harus siap ditugaskan dimanapun. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang hakim ini ditempatkan di tempat yang sangat jauh, tetapi istri dan keluarganya tidak ikut. Seringkali ini menjadi persoalan rumah tangga. Apa kiat-kiat yang Bunda bisa berikan kepada
hakim-hakim yang sekarang bertugas di tempat-tempat yang jauh tetapi mungkin tidak bisa membawa keluarganya, seperti apa seharusnya Bunda? Seorang hakim harus siap ditempatkan di mana saja, mungkin untuk seluruh Indonesia. Ya. Bagi istri pun demikian, harus siap apabila terpaksa harus berpisah, mungkin berpisah ada alasan tertentu, misalnya jaga anak sebetulnya bukan jaga anak ya, sambil mendidik anak dan dia berpendidikan untuk sekolah, menuntut ilmu yang mungkin di tempat yang jauh itu tidak ada. Jadi bagi seorang suami tentunya kita membekali supaya tetap ihsan. Ihsan itu bahwa kita tetap ada CCTV, CCTV pengawasi dari agama. Ya. Jadi kita tetap harus merasa ada yang mengawasi. Nah, itulah ihsan. Kita ada yang mengawasi sehingga perbuatan kita sekecil apapun itu kebaikan, itu merupakan pahala, sekecil apapun dia kejahatan tentu merupakan dosa. Nah, bagi seorang suami harus tertanam bahwa saya harus menjaga perbuatan yang tidak terpuji. Nah, tentunya bagi istri pun harus selalu berkomunikasi. Ketika kami saat itu jauh, satu di sana satu di sini, kan belum ada telepon, kita baru bisa berhubungan melalui surat menyurat. Kalau saat ini sudah era canggih ya, mudah, tinggal kita memberi semangat saja sebagai istri bahwa suami itu bertugas di sana, satu karena tugas negara, yang kedua tentu untuk mencari nafkah keluarga. Sebagai istri tetap mendorong supaya suami tetap bisa aman, kemudian integritas. Nah, sebagai istri pun tidak jauh dari integritas itu. Jadi jangan istilahnya apa ya, Mbak Kari itu apa? Ngompori. Ya. Jangan ngompor-ngompori supaya suami ini pendapatannya segini. Jika ada tetangga punya sesuatu yang baru, nah, istri tidak boleh ngompor-ngompori. Supaya apa? Supaya suami tidak terpancing untuk berbuat yang tidak terpuji. Nah, baik. Kembali ke integritas tadi. Nah, jadi pengaruh istri yang pengen punya ini itu karena melihat tetangga lebih dari kita, itu bisa menyebabkan suami kita itu pastilah terdorong ingin memenuhi, ingin mengabulkan apa yang diinginkan istri. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang tidak baik, saya rasa bagi suami harus punya pendirian bahwa itu tidak baik. Karena perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik, kembali lagi kepada tadi yang saya tanyakan sebelumnya Bunda, bahwa ketika antara suami dengan istri ini jauh, nah ini kan sering timbul masalah Bunda. Dan kadang-kadang ini menjadi alasan pembenar bagi seorang suami ketika ada masalah gitu kan. Kan istri saya jauh, istri saya kan nggak ikut. Nah, seperti apa sih sebetulnya Bunda? Apakah memang ketika seorang hakim ini harus bertugas di tempat yang jauh, ya sudahlah, kalaupun istri kerja ya mendingan mengundurkan diri saja, kemudian ikut dengan suaminya supaya rumah tangganya tetap harmonis, atau seperti apa sebetulnya Bunda? Baik, kalau saya kan karyawati juga, saya ngalah. Saya tidak perlu punya jabatan struktural. Jadi saya ngalah untuk ikut pindah apabila masih memungkinkan. Ketika sudah tidak memungkinkan, ya itu masih memungkinkan untuk kita ikut supaya suami kita tentram. Tentu peran istri itu pastilah menentramkan suami, karena apapun itu istri adalah anugerah, suami pun demikian.
Apa yang ada di dia itulah pemberian Tuhan. Baik. Jadi istri dan suami itu harus menyadari bahwa itu jodoh saya. Baik. Itu anugerah yang dikasih Tuhan untuk saya. Saya harus tetap bertahan membina rumah tangga yang baik dari awal sampai akhir hayat. Jadi kalau saya terpaksa misalnya harus berhenti, saya berhenti. Ya. Jadi keutuhan rumah tangga itu tetap nomor satu, Bun ya. Betul. Ya. Masalah karir itu nomor Ya, 2 ya. Boleh nomor 2, walaupun ya sebetulnya sayang ya, Sayang, tapi ya. Pasti ada skala prioritas. Baik. Skala prioritasnya ya keutuhan rumah tangga supaya tetap harmonis. Baik. Demikian. Baik. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bun. Episode kali ini adalah episode khusus Hari Kartini, Bunda. Ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Bunda. Apa sebetulnya makna Hari Kartini bagi Bunda pribadi dan bagi Dharma Yukti Karini? Makna Kartini bagi Bunda pribadi dan juga bagi Dharma Yukti Karini. Kita perempuan Indonesia tentu semua sudah tahu bahwa R.A. Kartini adalah pejuang wanita, di mana beliau adalah wanita yang cerdas, yang menginginkan wanita atau perempuan-perempuan Indonesia untuk berpendidikan, sehingga wanita atau perempuan Indonesia itu tidak ketinggalan. Karena kalau perempuan-perempuan Indonesia berpendidikan, nantinya kan akan mendidik anak-anak kita. Yeah. Sehingga tidak salah mendidiknya. Baik. Insya Allah ya, terutama pendidikan agama, kemudian pendidikan umum tentunya, supaya tidak buta huruf lah. Yeah. yang jelas. Siap. Sehingga apa yang dihadapi tahu. Bunda setuju nggak kalau seandainya kita katakan bahwa para istri yang bersedia menemani suaminya di daerah-daerah terpencil itu adalah sebagai Kartini peradilan? Oh, sangat setuju ya, karena Bunda sendiri demikian. Yep. Kemanapun Pak Syarifuddin ditempatkan ketika setelah menjadi hakim, yep. Bukan berarti Bunda membedakan belum hakim nggak itu karena alasan tadi, alasan tugas. Saya berusaha untuk bisa mengikuti suami kemanapun ditugaskan, yep. Dan saya setuju kalau istri-istri hakim yang bersedia mengikuti tugas suami adalah Kartini pengadilan. Yep. Itu sangat setuju. Sangat setuju ya. Sangat setuju. Baik. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bun. Dharma Yukti Karini memiliki peran yang sangat penting bagi tugas-tugas peradilan. Karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwa putusan seorang hakim itu tergantung daripada sarapan paginya, Bunda. Mungkin Bunda juga pernah mendengar kalimat itu ya. Artinya bahwa bagaimana seorang hakim itu berpikir, kemudian membuat putusan, menyelesaikan tugas-tugasnya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana situasi dan kondisi di rumah mereka. Nah, apa pesan-pesan Bunda terhadap para anggota Dharma Yukti Karini di seluruh Indonesia dalam mendorong tugas-tugas peradilan sehingga visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang agung ini bisa cepat tercapai, Bun? Terima kasih. Jadi tentu peran istri sangat penting. Untuk para suami yang menjalankan tugas sebagai hakim untuk tetap berintegritas tinggi. Kalau Bunda memesankan begini, para istri hendaklah qanaah. Qanaah, ya. Siap. Qanaah itu menerima, kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum. Nah, jadi menerima apa yang ada, nikmat Allah itu harus diterima. Yang kedua, berilmu pengetahuan, kemudian berakhlak mulia, kemudian ya itu tadi berpendidikan, ya. Kemudian seperti tadi dikatakan bermula dari sarapan pagi bagi
bapak-bapak akan menjalankan tugas. Betul, karena beliau, mereka di rumah, apabila menyaksikan keadaan rumah menggembirakan, tentu yang tercetus di pikiran untuk membuat putusan adalah suatu kebahagiaan yang muncul berawal dari rumah tangga masing-masing. Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh para hakim merupakan putusan-putusan yang bijaksana. Karena keadaan mereka, beliau-beliau itu keadaannya bahagia, sehingga apa yang keluar tidak ada gangguan. Kalau di rumah sudah pusing, sudah marah-marah, mungkin begitu mutus juga dengan kemarahan gitu. Betul, Bunda ya. Dan itu sangat beresiko ya bagi seorang hakim. Tapi pernah nggak Bunda ketika Bunda mendampingi Bapak merasa ya karena mungkin di tempat terpencil ataupun di daerah-daerah yang jauh dari kampung halaman, pernah nggak Bunda merasa tidak betah, kemudian pingin sudahlah bapak saja yang tugas, tapi saya di kampung halaman. Pernah nggak terbersih seperti itu, Bun? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Jadi ketika kami berpisah di awal pun selalu berontak saya mau ikut. Tetapi karena saya tugas tadi, kebetulan orang tua kami juga kan pasti malulah. Kita punya perjanjian kok tidak ditepati. Itulah kalau bahasa kitanya al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Jadi janji itu harus dibayar. Gitu. Bukan berarti dibayar pakai uang kan, tergantung perjanjiannya. Begitu. Setelah perjanjian itu sudah terpenuhi, baru diizinkan. Memang waktu itu saya berontak. Saya komplain terus. Dengan orang tua juga komplain, dengan suami juga komplain. Tapi apa boleh buat? Karena kita tergantung dengan perjanjian tadi. Gitu ya. Jadi Bunda lebih memilih tetap dekat dengan Bapak walaupun di tempat terpencil dibandingkan Bunda hidup di kota besar tapi terpisah dari Bapak. Begitu Bunda? Betul. Baik, sangat inspiratif sekali Bunda. Bagus, karena kalau kita mengikuti suami, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita bisa atasi berdua. Kalau kita pisah-pisah, tentulah yang sana ada godaan setan yang terkutuk. Ya kalau bisa mengatasi, kalau tidak bisa kita kan jadi korban. Dan itu bukan hanya suami ya, istri juga tetap sama godaannya kan? Betul ya. Ketika itu kan kita masih muda dan kita berkarya. Tentu ada orang yang pastilah namanya ngelihat, itu masih muda, sendirian, berkarya, punya penghasilan, pasti ada yang wik ingin mengganggu kan, begitu. Ada itu yang begitu ada. Tapi karena kita sudah punya prinsip, satu, saling percaya. Yang dua, kita ada yang mengawasi, ada CCTV kita. Merasa diawasi merasa diawasi. Sehingga itu tidak akan menimbulkan rasa-rasa untuk berbuat yang tidak terpuji. Baik. Terima kasih Bunda. Semoga istri saya juga nonton di rumah nanti. Semoga bisa menginspirasi Bunda, dan tentunya juga ini untuk para istri seluruh aparatur peradilan, baik hakim maupun non hakim. Ini bisa memberikan inspirasi bagi sobat Mahkamah Agung dimanapun Anda berada. Sekali lagi Bunda, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di Mari Berbincang. Semoga tetap sukses dan sehat selalu. Amin. Sebelum mengakhiri episode ini, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan bahwa di balik kesuksesan seorang suami ada peran istri yang menopang kesuksesannya. Semoga ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.